Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Wardiana Pua, semester 6 kelas D, akan menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi yang saya pahami. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis pengolahan hasil. Nah, pengolahan hasil ini biasanya di dalam pendidikan ataupun penilaian seringkali melibatkan metode yang berbeda untuk menilai bagaimana kinerja siswa itu. Dua metode utama yang sering digunakan adalah penilaian acuan patokan atau biasa disebut dengan PAP dan juga penilaian acuan norma atau biasa disebut dengan PAN. Nah, PAP ini merupakan salah satu metode penilaian di mana hasil siswanya itu akan diukur terhadap kriteria ataupun standar yang telah ditentukan sebelumnya. Biasanya dalam PAP ini fokusnya adalah pada apa yang siswa ketahui dan dapat dilakukan berdasarkan standar yang akan ditetapkan, bukan dibandingkan dengan kinerja dari siswa yang lainnya. Untuk kelebihannya, PAP ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang diharapkan siswa dan diketahui dan akan dilakukan. Kemudian yang kedua, semua siswa ini dinilai berdasarkan standar yang sama, sehingga akan lebih adil. Kemudian selanjutnya, mudah untuk mengidentifikasi area di mana siswa itu akan membutuhkan bantuan tambahan. Sedangkan kekurangannya, misalkan yang pertama kurang fleksibilitas, yaitu tidak memperhitungkan kemampuan awal ataupun kemajuan pada individu siswa sehingga kurang fleksibel untuk siswa yang mungkin akan memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Yang kedua, tidak akan memberikan informasi tentang bagaimana kinerja dari siswa itu dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mungkin akan menimbulkan tekanan yang tinggi bagi siswa yang kesulitan mencapai standar yang ditetapkan. Yang kedua, yaitu penilaian acuan norma atau PAN. Nah, PAN ini merupakan salah satu metode penilaian di mana hasil siswanya itu akan diukur dengan membandingkan kinerja mereka dengan kinerja siswa yang lainnya. Dalam PAN, siswa ini akan diberi peringkat relatif terhadap teman-temannya. Untuk kelebihannya, yang pertama, akan memberikan informasi tentang di mana posisi siswa itu dibandingkan dengan teman-temannya, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi siswa yang memang berprestasi tinggi ataupun rendah. Yang kedua, bisa menyesuaikan standar berdasarkan kinerja kelompok, sehingga akan lebih fleksibel terhadap variasi kemampuan dari siswa itu. Kemudian yang ketiga, berguna dalam situasi seleksi, di mana akan diperlukan perbandingan kinerja seperti penerimaan di sekolah ataupun program-program tertentu. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, mendorong kompetensi yang tinggi di antara siswa yang bisa menyebabkan stres dan juga kecemasan pada diri siswa. Yang kedua, lebih menekankan pada peringkat dibandingkan dengan pencapaian pembelajaran individu. Yang ketiga, siswa itu mungkin akan merasa tidak adil jika mereka berada di dalam kelompok dengan siswa yang berprestasi tinggi atau rendah, karena penilaian mereka itu akan dipengaruhi oleh kinerja kelompok secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, baik PAP maupun PAN ini akan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. PAP ini akan lebih fokus pada pencapaian standar yang ditetapkan dan memberikan penilaian yang lebih adil serta jelas. Sementara pada PAN ini akan memberikan perbandingan relatif antara siswa yang memang dapat berguna dalam situasi seleksi ataupun peringkatnya. Nah, untuk pemilihan metode penilaiannya tergantung pada tujuan penilaian dalam konteks penggunaannya. Nah, dalam evaluasi pembelajaran biologi ini, berbagai aplikasi yang bisa digunakan untuk mengembangkan dan menganalisis tes, baik secara online maupun offline. Aplikasi untuk mengembangkan tes non-online maupun tes offline ini, yaitu yang pertama, Microsoft Word atau biasa disebut dengan Google Docs. Fungsinya itu untuk membuat soal tes, kuis, dan juga lembar kerja secara manual. Nah, kelebihannya mudah digunakan, fleksibel, dan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, yaitu Adobe Acrobat. Fungsinya itu akan membuat tes dalam bentuk format PDF yang dapat dicetak atau diisi langsung dari perangkat. Kemudian kelebihannya, format yang rapi dan profesional yang juga dapat digunakan secara offline. Yang ketiga yaitu aplikasi ExamView. Nah, fungsinya itu untuk membuat dan juga mencetak tes yang berbasis komputer, mendukung berbagai jenis soal atau multiple choice, TOEFL, esai, dan juga lainnya. Untuk kelebihannya, fleksibel. Kenapa saya bilang fleksibel? Karena aplikasi ini akan mendukung berbagai format soal-soal yang akan diberikan.
Sedangkan aplikasi-aplikasi untuk mengembangkan tes online yaitu yang pertama yaitu Google Form. Nah, Google Form ini berfungsi untuk membuat kuis dan juga tes online dengan berbagai jenis soal. Untuk kelebihannya mudah digunakan, kemudian otomatis mengumpulkan dan juga menganalisis datanya. Dan yang kedua yaitu Quizzes. Fungsinya itu untuk membuat kuis interaktif dan juga tes online. Sedangkan kelebihannya menarik bagi siswa, kemudian hasilnya itu bisa langsung dapat dilihat, mendukung gamifikasi dan juga aplikasi ini bisa menganalisis hasil tes online dan juga tes non-online. Kemudian Microsoft Excel atau Google Sheets. Nah, fungsinya ini yaitu untuk menganalisis dan juga memvisualisasikan data dari hasil tes tadi. Kemudian untuk kelebihannya sangat fleksibel dan kuat dalam menganalisis data misalnya. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi SPSS, Statistical Package for the Social Science. Fungsinya itu yaitu untuk menganalisis statistik data dari hasil tes. Kemudian kelebihannya biasanya sangat kuat untuk menganalisis statistik secara kompleks. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan yang saya pahami mengenai materi pada mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.